sponsor kadung mulai kadung semula sponsor awal iklan di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati sedaya sederek, sedaya alim, sedaya sesepuh bini sepuh, bila khusus para sederek kegiatan rutin fokus forum ngopi dan diskusi. Alhamdulillah malam ini kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita semua bisa berkumpul jumpa lagi ngopi sareng malih dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kegiatan kula panjenengan sedaya senantiasa membahagiakan baginda Rasul sehingga kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin Allahumma amin. Para sederek ingkang kawula hormati, kados biasane kawula matur kegiatan fokus punika ada karena kesadaran kita semua, kesadaran masing-masing akan kebutuhan ngaji ngopeni ilmu warisane Kanjeng Nabi. Kegiatan punika tidak ada tujuan apapun selain thalabul ilmi, selain guyub rukun, sareng-sareng ngraketaken seduluran padha-padha umate Kanjeng Nabi. Dan prinsip kegiatan punika nahnu la natlubu wa la natrudu. Kita tidak pernah mencari apapun yang sifatnya materi, namun ketika ada yang memberikan kita juga tidak menolak. Terus kegiatan punika hadir bukan untuk menjustifikasi siapapun, golongan manapun, jadi murni ngaji sareng-sareng batas ilmu yang mana manfaatnya supaya kembali kepada diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing, dan masyarakat kita masing-masing. Monggo kita wiwiti diskusi malam ini, ngopi malam ini dengan bacaan Fatihah yang kita tujukan untuk pengarang kitab-kitab yang akan kita diskusikan, untuk guru kula panjenengan sedaya, untuk keluarga kula panjenengan sedaya, ahli kubur kula panjenengan sedaya. Wabil khusus Fatihah untuk orang-orang yang mungkin sudah dilupakan oleh keluarganya, orang-orang yang mungkin makomnya tidak pernah disiarahi keluarganya, kita kirimkan Fatihah. Mugi-mugi barokah Fatihah senantiasa dadosaken sedaya pikantuk maghfirah saking Allah Subhanahu wa taala. Kalih ngapunten niki nyuwun ikhlasin penggalih kula nyuwun bantuan Fatihah kagem pertama kula tujukan niate Bapak Muraspah kula nggih ingkang nembe kapundhut. Ingkang nomor kalih kula nyuwun ikhlasipun Fatihah kagem Bapak kawula. Terus Bapak kawula niku mulai dinten Sabtu tasih berobat, tiba-tiba berobat teng Banyuwangi mulai dinten Sabtu. Terus kok jenengan mboten nenggo Ustaz? Nggih, sebenarnya cara ati niku lek wong tuwa loro anake pengine nunggoni. Tapi ternyata bapak kula mboten kersa tak tunggoni. Jadi bapak kula matur, aku cukup ditunggoni mas-masmu karo adik-adikmu. Awakmu mulia ngaji. Jadi niku perintah bapak dan saya ndak berani ngelawan. Masya atine asline kudu nangis nggih, wong tuane loro pengen ngrumat tapi perintah bapak kula tetep ken ngaos. Sonten wau sebenarnya keluarga saking mriki nyambang mriko.
kula diajak sebagai penunjuk jalan. Tapi lagi-lagi telepon, jawabannya bapak engko bengi Rebo malam Kemis jadwale ngaji tuwek. Bapak kula ngertosi fokus niku ngaji tuwek, ngopi tuwek. Jadi aku gak ngizini awakmu rene. Awakmu tetep nang omah, tetep ngopi tuwek, tetep ngaji nang TPG, tetep ngulang. Kuwi luwih bungahne aku daripada awakmu nunggoni aku ning kene. Jadi walaupun kelihatannya badan saya sehat, sebenarnya mentalnya ini sedang tidak sehat. Jadi ngapunten mbok menawi mangke wonten penyampaian sing rada mblawur ya mungkin niku sebab mental kula sedang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu kula nyuwun ikhlas yang penggalih, nyuwun bantuan Fatihah. Mugi-mugi sepindah almarhum marosbah kula, Bapak marosbah kula, Bapak Haji Ahmad Yahdi pinaringan maghfirah saking Allah. Kaping kalih mugi-mugi bapak kandung kula dipun sehataken malih kalian Allah, dipun paringi yuswa ingkang panjang lan barokah. Ugi sedaya keluarga panjenengan sedaya mbok menawi ingkang dalu punika wonten ingkang gadhahi gerah barokah panjenengan sedaya kempal dhateng mriki mugi-mugi dipun paringi sehat kalian Allah. Zuriyah kula panjenengan sedaya dipun dadosaken zuriyah ingkang shalih lan shalihah. Masyarakat kula panjenengan sedaya dipun dadosaken masyarakat ingkang jayyidah ingkang thayyibah ala hadhihi niyyah as-salihah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala kulli ma nawa bihi salafun as-salihun thumma ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa biniyati shifaa'i wal futuh wal munuhi wal rusyuh wa salahi sadri wal jasadi wal ruh thumma ila arwahi amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina ammatan kafatan khususan man la za'ira wa la zakira lah wa ummal jami' bi rahmati wa ridwan wa nahussu khususan la shaykhina wa murabbi arwahina Syekh Maimun Zubair zawjatihi wa usanihi wa furu'ihi wa syaikhihi wa talamidihi موصلنا حضرة شيخنا ومربي أرواحنا الشيخ حمد النجمين وسجده وصلهما وفروعهما مشايخهما وتلاميذهما موصلنا حضرة قضي أبي شجاع الأسفيهان ثم موصلنا حضرة ابن قاسم الغزي ثم موصلنا حضرة شيخ إبراهيم البيجوري ثم موصلنا حضرة شيخ هشام كامل حامد ثم خصوصا إلى حضرة الحبيب حسن بن علي وهارون ثم موصلنا حضرة الحبيب حسن بن أحمد بن محمد الكف ثم إلى جميع المصنفين المخلصين وصوفية المتفقهين والأئمة المحدثين ثم إلى جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خاصهم وعامهم مشارق الأرض مغاربها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Monggo kita lanjutkan diskusi pada malam hari ini. Temane sakniki niku kirot atau mudharabah. Mudharabah niku wonten sing ngartekne bagi hasil, wonten sing ngartekne pemberian modal. Lha Ustaz terasa kemarin pembagian hasil niku murabahah nggih. Cuma prakteknya ada sedikit perbedaan antara mudharabah kalih murabahah. Nah, sekarang yang kita bahas lebih dulu adalah kirot atau mudharabah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid-darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun utawi iki kono fasal suci fi ahkamil qiradi ing dalem jelasake pira-pira hukume qirat utawa bagi hasil. Wa huwa utawi qirat lughatan ing dalem cara lughate mustaqun iku dicetak minal qardi saking qarat. Wa huwa utawi qarat al qat'u iku mutus
Jadi yang namanya kirot itu dicetak dari masdar al-qordu, sami kalih hutang. Hutang niku ya al-qordu, cetake dari masdar al-qordu. Cuma kenapa kok artinya beda? Yang satu hutang, yang satu bagi hasil beda. Karena nek kirot niku nanti masdarnya ikut madinya ikut wazan fa'ala. Jadi qorodo yuqoridu muqorodotan. Nek kordu qorodo yaqridu qordon. Niku nek secara ilmu tasrifih. Sedangkan yang dikehendaki secara syarak, apa sih kirot niku? Wa syar'an lan ing dalem cara syarake daf'ul maliki iku nyerahnone pemilik harta malan ing bondo lil amili maring pekerja liyak mala supaya ngamal sapa amil fihi ing dalem mal waribhu hale utawi badi iku bainahuma ing dalem antarane wong loro. Jadi praktek kirot itu bagi hasil adalah ketika seseorang menyerahkan hartanya supaya diolah oleh orang yang lain yang nantinya dari usaha tersebut menghasilkan laba, dan nantinya labanya dibagi menjadi dua. Niku yang namanya kirot, akad bagi hasil atau pemberian modal. Tapi di situ ternyata masih dieskali lagi, termasuk oleh Imam Syubro Majlisi. Kalau kirot itu penyerahannya, berarti kasusnya ketika ada orang yang sumpah, saya bersumpah tidak akan melakukan bagi hasil, tapi kok dia hanya mengakati, itu batal. Nah ternyata definisi seperti itu kurang lengkap. Nah niku nek teng pengajian ya mungkin lengkap, tapi nek ngaji itu harus dikupas satu persatu. Ternyata yang lebih tepatnya niku kirot adalah akad pemberian harta dari pemilik harta kepada pekerja supaya diolah. Jadi akadnya yang dihitung itu akadnya, bukan pemberian hartanya. Niku definisi dari kirot. Terus dalil dari kirot sendiri niku nopo? Dalil menurut ulama dari beberapa kitab sing pun kula kaji, dalilnya niku ijma ulama. Jadi kirot itu kesepakatan ulama. Terus ada lagi yang membuat dalil, ternyata kirot itu dalilnya wonten hadis. Hadisnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diangkat menjadi nabi itu melakukan akad mudorobah atau kirot. Jadi namanya dua nih. Nek kirot niku sama artinya bagi hasil, tapi dipakai oleh ulama Hijaz, ulama Mekah kirot. Tapi lek mudorobah itu artinya bagi hasil yang make ulama ahli Irak. Terserah jenengan badhe nembel sing pundi. Maknanya sama. Kalau sering damel kirot. Kirot itu Kanjeng Nabi ngakati jual beli apa? Dagang ke Syria kalih Sayyidah Khadijah niku ternyata diakati kirot. Ini ada yang nentang loh. Kanjeng Nabi kalih Sayyidah Khadijah itu kan akadnya istijar, sewa. Ternyata dalam kitab niki, dalam kitab Taqri'atus Syadidah juz 2 diterangkan bahwasanya Kanjeng Nabi berniaga dengan Sayyidah Khadijah itu tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Nah, berkali-kali ini terkadang diakati istijar, sewa, terkadang diakati mudorobah. Jadi ini tidak bertentangan sama sekali dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Lebih jauh lagi, ternyata Imam Mawardi mengatakan bahwasanya kirot itu sudah disebutkan dalam Al-Quran, yakni ayat surat Al-Baqarah ayat 198, laisa alaikum junahun antabtahu fadlam min rabbikum. Jadi dari ayat itu fadlam min rabbikum itu kan masih umum. Fadlan itu artinya anugerah, masih umum, bisa jual beli dan juga bisa kirot. Karena yang dikehendaki dari ayat tersebut adalah untung. Jadi setiap orang yang berhaji boleh mencari untung atau tambahan dari Allah. Makanya oleh Imam Mawardi
dalil kirot itu dikatakan sudah ada dalam Al-Quran. Terus menurut Syekh Hisam Kamil juga ternyata wonten ayat wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaghuna min fadlillah, surat Al-Muzammil. Jadi kesimpulannya, kalau dalil dari kirot itu sudah ada dalam Al-Quran, dalam hadis, bahkan ijma' ulama, maka yang pertama kesimpulannya kita tidak perlu kias. Yang nomor dua, barang siapa yang mengingkari berarti kufur. Mereka mengingkari Al-Quran sama saja mengingkari Al-Quran. Pun itu tentang definisi dari kirot. Ketika kita pahami lebih jauh, ternyata kirot niku hampir sama dengan yang kemarin kita bahas, yakni wakalah. Oleh niku, kenapa ulama kok menempatkan bab ini setelah bab wakalah? Jadi wakalah, ikrar, terus kirot. Karena memang ternyata kirot itu masrahno bondone supaya dijalankan oleh pekerja. Pun kula lanjutaken. Walil kirodilan iku tetep kedue kirot arba'atu syara'ita utawi papat pira-pira syarat. Rupane ayyakuna ala natin minat darahimi wa dananir. Jadi syarat dari kirot ada 4. Yang pertama, harus dilakukan terhadap mata uang, dirham atau dinar. Niki menurut semua kitab yang ada di madhab Syafi'i. Jadi tidak boleh selain dinar dan dirham. Nah kalau seperti itu berarti akad kirot sekarang sudah tidak berlaku. Nah kalau tidak berlaku, buat apa kita pelajari? Kan ngoten. Enggak berlaku, kenapa dipelajari? Kan ngoten. Nah ternyata ulama kontemporer mengatakan kirot itu tidak harus di dirham dan dinar, karena dirham dan dinar sekarang sudah tidak berlaku kan. Uang emas, uang perak sekarang tidak berlaku. Bahkan Arab Saudi sekarang sudah menggunakan real. Maka nih ulama kontemporer setelah saya pelajari, setelah ngaos tentang mereka, menurut guru saya kirot itu tidak harus pada dirham atau dinar, tapi boleh pada setiap mata uang termasuk rupiah. Jadi ketika orang Indonesia pengen ngangkat kirot atau bagi hasil atau memberi modal itu boleh. Itu yang pertama, dengan syarat uangnya masih berlaku. Jadi mboten nangsal sakniki ngakati kirot karo duit 5.000 sing gambare sik ambeng niku, ambeng to duit 20.000 sing Ki Hajar Dewantara, 50.000 Bapak Soeharto, itu ya sudah tidak berlaku. Terus syarat yang kedua, wa ayyadzana rabbul mali lil 'amil fit tasarruf. Syarat yang kedua, pemilik modal itu harus memberikan izin kepada pekerja untuk menjalankan atau untuk melakukan transaksi dengan harta yang dijadikan modal tadi. Jadi misalkan Pak Devi maringi modal kula 100 juta. Itu Pak Devi sampean tak akati kirot dengan modal 100 juta yang nantinya hasilnya kita bagi 2. Ini sah. Karena satu ada nominalnya 100 juta. Yang nomor 2 saya diberikan izin. Terus izin tersebut harus mutlak. 100 juta itu boleh saya gunakan untuk usaha yang berkembang tanpa harus dipersempit. Maksudnya dipersempit tidak boleh Pak Devi. Sampean tak modali 100 juta, sampean kudu megawe sing megawe gawe mie kudu gawe tepung 3 roda. Kok 3 roda nopo? Segitiga biru klandung podo 3 no mare. Segitiga kali 3 roda klandung. Jadi ndak boleh dipersempit. Sampean tak wae modal 100 juta, usaha mie harus dengan tepung segitiga biru, kulaan tepungnya kudu ning Yai Ahmadi. Itu ndak boleh. Karena terlalu mempersempit. Soalnya nopo? Belum tentu tepungnya mereknya segitiga biru terus, menawa diganti 3 roda kan bisa. Atau mungkin Yai Ahmadi tidak produksi tepung lagi, kan repot. Jadi
akad kirot yang harusnya diharapkan menghasilkan laba, menghasilkan untung, tapi kalau dipersempit malah jadinya buntung, kan ngoten. Jadi tidak boleh. Izinnya harus mutlak. Saman takwai 100 juta, terserah. Pokoknya nanti ketika ada hasilnya kita bagi 2 dengan persentase 50-50. Niku syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, wa ayyastarita lahu juz'an makluman minar ribahi. Jadi syarat yang ketiga, pemilik modal harus menjelaskan bagian dari amil atau pekerja ketika nanti sudah dapat untung berapa. Jadi tidak boleh sampean tak modali 100 juta kembangno engko oleh badi sampean untuk bagian. Ini kan tidak jelas bagiannya berapa, kan ngoten. Engko ternyata nek hasilnya gede, misalkan dimodali 100 juta, labanya 100 juta, bagiannya 1%, kan rugi pekerjanya. Jadi harus jelas di awal, harus jelas sampean kembangno duit 100 juta iki engko dibagi 2. Nah kalau dibagi 2 berarti harus 50-50, atau nanti kembangno nanti sampean 30%, saya 70%. Ini boleh. Nah kalau repote akad mudharabah yang sekarang berlaku niku mboten ngoten. Tirose guru kula yang sekarang banyak berlaku niku biasanya tak modali 100 juta dalam rentang waktu 6 bulan, setiap harinya kamu harus setor 500.000. Ini enggak boleh. Karena apa? Kan belum tentu untung. Belum tentu untung sudah dipatok 500.000 per hari. Nah, rugi duitnya sapa sing diwehno, kan ngoten. Ada gharar, ada unsur penipuan kepada pekerjanya. Jadi tidak boleh. Makanya tidak boleh ditentukan dengan patokan seperti itu. Terus niku wau syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, wa alla yuqaddira bimuddatin, tidak boleh dibatasi dengan waktu. Bagaimana kalau tidak boleh dibatasi dengan waktu? Pembatasannya itu boleh dengan untung, tapi tidak boleh dengan waktu. Misalkan sampean tak modali 100 juta, engko lek wis badine ono 50 juta dibagi loro, ini boleh. Tapi kalau sampean tak modali 100 juta dalam rentang waktu 3 bulan, engko dibagi loro, ini tidak sah akadnya. Karena apa? Belum tentu dalam waktu rentang 3 bulan berkembang, belum tentu sudah dapat laba, bahkan modal saja belum tentu kembali. Makanya tidak boleh dibatasi dengan waktu. Bolehnya niku dengan laba. Nah niki biasanya akad niki sering terjadi nanggone wong ngadu wedhus tak modali 3 juta, terus ditumbasne wedhus diingoni. Nah itu cuma sing repot niku biasane yang berlaku anak pertama tekku, anak kedua tekmu. Iya lek manake loro, lek manake siji, nah lek manak meneh bermanak babone mati. Nah itu ndak boleh. Makanya harus lek bapak kula nyontoni niku lek nggaduh niku harus dengan persentase. Jadi badine paruan. Jadi nanti mbah wis wedhuse manak pira, manak 10 ya 10 niku didol kabeh, modalnya diambil, terus hasilnya dibagi 2. Niku lek bapak nguruki kula ngoten. Jadi aja kok nggawe anak pertama tekmu, anak pertama tekku. Lah ya lek manake loro. Lek gak manak utawa manake 3, sing siji paruan piye lek maru. Nah, diparu kan mati wedhuse, kan ngoten. Jadi niki biasanya banyak terjadi di kasus gaduh tapi tidak memenuhi syarat, atau mudharabah yang sering terjadi di bank-bank tapi tidak memenuhi syarat. Nah kalau tidak memenuhi syarat berarti kirotnya kirot fasidah, kirotnya rusak. Kalau rusak hartanya tidak bisa dibagi. Terus pripun? Untungnya diambil pemodal, pekerja diberi gaji umum, itu ketentuannya nggak boleh dibagi. Biasanya ngeten niki kathah sing kleru, makanya ben gak kleru melok fokus, kan ngoten.
angel, rada promosi wis gak penak. Pun sakniki kita kupas satu persatu. Nggih, rukun dari qiraat sami kalih wakalah. Jadi rukunnya ada 6. Yang pertama malik, pemilik modal. Yang kedua amil, yang mengembangkan modal. Yang ketiga mal, harta yang dijadikan modal. Yang keempat pekerjaan, harus ada pekerjaannya. Yang kelima untung. Dan yang keenam adalah sewot. Niku rukun-rukunnya sekarang kita kupas satu persatu. Sakderenge dikupas ngombe kopi dhisik. Ini niki keluarga kula mari yang delok dadi ben ketok panggah seneng cahe kae seneng padahal asline senep. Ngopi riyen. Ngopi walis. Lek ngopi kabeh seneng ngopi rokokan. Niku wis wis tak golekno. Amit. Oh dereng, kaitane dereng. Ojo dikait-kait nesek lah. Pun, saiki kita sebelum dikait-kaitkan kita bahas rukunnya dulu. Jadi yang pertama ayyadzana rabbul mal lil amil fit tasarruf mutlaqan tadi sudah. Jadi pemodal harus memberikan kewenangan bebas kepada pekerja supaya dikembangkan terserah, jangan terlalu dibatasi. Misalnya takwi modal 1 juta golek budak sing anake ayu, niki kan angel. Golek budak sing anake ayu, padahal budak ora mesti ayu kan ngoten. Apalagi budak ora mesti duwe anak gitu loh. Jadi jangan terlalu dibatasi. Utawa sampean tak modali 1 juta ternak wedhus tapi syaratnya golek wedhus sing plonteng. Nah ini kan angel. Plonteng niku zebra, wedhus yo ceten dhisik ngono. Jadi tidak boleh ada syarat-syarat yang menyulitkan niku mboten angsal. Dan terus yang kedua mas'alatun idza qala al malik lil amil qaratuka hadzal mal ala ayyakuna laka nasibun min ribhi lam yajuz. Jadi tadi awakmu takwe modal usaha engko badine awakmu takwe bagian ini tidak boleh tadi karena bagiannya tidak jelas, harus diperjelas. Terus niki nyetrum lah yo nempel lambe kenyeng-kenyeng nih. Wah gak betul iki. Pun tersane wis nyetrum sithik. Sebutan usah. Kalau mboten tumat kalau selengeten niki mboten tumat kalau mandur halus. Ya kok mentolo nyawang salong kowe. Padahal juragan mie, juragan bakso. Ada. Juragan es barang. Bon. Jane ngeten iki gak ngenteknya pentol sak kintal. Balik. Mboten ampun lho sampun. Kula lanjutaken faidatun. Jadi yadul amil alal mal yadu amanin fala yatmanu illa bita'ati. Jadi pekerja niku terhadap modal yang diberikan yadnya adalah yad aman. Nah kalau yad aman berarti mboten wajib ganteni ketika ada kerugian. Jadi misalnya dimodali 100 juta, usaha pun bener, usahanya pun bener, wis murni usaha, gak melok ngeslot, gak melok togel, murni usaha. Tapi bangkrut mulalah. Lah, kalau seperti itu pekerja tidak wajib nembui. Kerugian murni ditanggung oleh pemilik modal karena yadnya adalah yadu aman, bukan yad doman. Pun mas'alatun la yajuzu lil amil ayyabi ali ajalin wa ala ayyusafira bil mal illa bi idznil malik. Jadi mboten angsal pekerja niku lunga modalnya itu dibawa. Lunga rono modalnya digawa. Yang bukan tujuan bisnis nggih. Jadi lunga plesir, modalnya digawa ndak boleh.
Mergo apa khawatir kedudut. Wis to, napa malih ngeten iki bendahara-bendahara masjid nek rekreasi wis gak usah nggodhok masjid. Bahaya, nggih. Bahaya. Digawa ning dalan bensin entek. Nah, ndolalah duwite gak enek sing digawa ning ATM kabeh. Wah, iki enek duit masjid, ya kan bahaya niki. Jadi uang-uang amanah niku jangan dibawa kecuali memang urusannya yang berhubungan dengan uang tersebut. Alasannya niku darurat lek tenggelam malah ditutup wah itu kan bahaya. Bahaya pun mas'alatun malih wonten masalah malih Iwa hadasa khusranun walibhun jubiro al khusran biribkhila. Ketika napa modal sudah diberikan, usaha sudah dijalankan, nah, ternyata di tengah perjalanan pertama kali untung 100 juta, untung 100 juta, terus diolah lagi. Jawane pemodal wis gak usah dibagi sik, diwedeni dhisik ben tambah gede. Nah, tibake malah kukut, malah rugi. Nah, ini bagaimana? Kerugian yang akhir itu ditambal dengan untung yang awal sampai modalnya kembali utuh. Kalau ada sisa baru dibagi dua sesuai dengan perjanjian awal. Kalau 50-50 ya dibagi dua. Tapi kok ternyata keuntungannya habis untuk menutupi kerugian, ya wis resiko pemilik modal. Misalnya kedua kukut, jadi pertama entek, sak modal-modali entek, ya wis kukut. Terus pekerjanya gimana? Ya wis gak dapat apa-apa. Wong pemodalnya wis kukut, kan gitu. Padha buyare wis buyar-buyaran, ngoten. Cuma ini juga harus dijelaskan di awal, mboten-mboten ya bacokan tenan. Jadi harus dijelaskan di awal. Terus aqdul qirabi aqdul jaizun minat tarafain falikulli wahidin minhuma faskhuhu ma tasya'a. Nah ini jadi akad qirat itu akad yang jaiz. Jadi dua pihak boleh membatalkan kapanpun dia mau. Jadi misalnya pemilik modal ningali, wah wis badi 20 juta, boleh. Wis mandek ditung, boleh. Atau pekerjanya juragan niki pun berarti 20 juta. Pripun niki? Nek wis leren dibagi loro. Ya wis. Nah, ini boleh. Dari kedua belah pihak boleh mengajukan pembatalan atau masa selesainya akad qirat. Nah, sing repot niku kula nate ngeten niki wis eruh badi. Kula sanjang karo sing nggodho. Pun disade badine ditum loro. Sok le bene tambah akeh, Keri-keri wedhus mati. Nah, soro. Ngeten iki nate kula. Kon ngedol gak gelem. Basan ngono mati wedhus gak badi mlongo. Kena PMK lah. Nggih. Tapi sak derenge marak PMK mati. Wis loro kabeh. Terus mas'alatun niki harta yang dijadikan modal, yang diberikan oleh pemodal harus diterima oleh amil. Jadi tidak boleh diwakilkan. Atau tidak boleh modali kok sama tak modali 100 juta tapi duitnya tak kulo. Kalau arep kulaan ngejak aku, ini tidak boleh juga. Uangnya murni harus dicekel pegawai. Juga tidak boleh diwakilkan. Misalnya moro ning omahe gak ono diwehne bojone, ini juga tidak boleh, karena nanti nek enek apa-apane sing lanang gak ngerti ya panggah sing ijoli sing lanang. Nah ini tidak boleh. Biar podo-podo enak harus diserahkan kepada orangnya langsung. Dan ini terakhir intihau akad qirat. Jadi akad qirat itu bisa berakhir ketika yang pertama al-fashu, tadi dua belah pihak boleh mengakhiri masa qirat atau masa bagi hasil. Ketika seperti itu berarti ya habis, akad qiratnya sudah habis. Yang kedua al-jununu, gendeng. Jadi ketika ada salah satu pihak yang gendeng,
pemodalnya gendeng misalkan, ya sudah akad qiratnya berhenti, labanya harus dibagi. Utawa misalnya pekerjaannya gendeng, nah ini juga selesai akad qiratnya harus dibagi. Yang ketiga, al-mautu li ahadit tarafain. Ketika salah satu pihak meninggal juga akad qirat tidak bisa diwariskan. Jadi gak oleh misalnya nggak wedhus terus sing tukang ngarit mati diwaris anaknya, ndak boleh. Jadi ketika meninggal ya sudah akad qiratnya berhasil, terus niku betul-betul badine dibagi sesuai dengan perjanjian. Niku terkait dengan akad qirat atau mudharabah atau bagi hasil. Monggo kita diskusikan bersama, mungkin banyak masalah tentang bab qirat. Jadi monggo sekarang dikait-kaitkan yang berkaitan, kalau beri kesempatan. Monggo. Ilmu dikait. Masalah qirat tadi itu ya, ketika kita punya perjanjian dari akad 100 juta dikembangkan dengan pekerja atau pegawai. Ya, kalau ketika untung ya enak, semua pihak menikmati untungnya. Ketika ada ruginya, kadangkala yang punya modal itu nggak mau tahu. Nah di sana itu kan tidak disebutkan ada saksi. Kalau ada perselisihan, kalau ada saksi kan enak ya. Kenapa kok nggak ada saksi diterangkan di sana itu? Kan mesti kan ada perselisihan. Makanya kan hanya itu, kalau sekarang bahasanya hitam di atas putih ya. Tapi kalau secara damai-damai aja ya, mestinya kan ada saksi pihak ketiga. Soalnya kan uangnya uang banyak 100 juta. Itu gimana penjelasannya? Jadi ngeten, kenapa dalam kebanyakan bab muamalah fikih kita tidak disebutkan saksi? Kenapa? Karena memang zaman riyen orang itu jujur-jujur. Sing modali niku jujur, sing megawe yo jujur. Nah, semakin ke belakang orang-orang seperti itu sudah habis. Ganti wong sing gak patek jujur, sing umure dawa. Nah, kan ngoten. Terus kok ndak dikasih saksi? Kenapa? Karena ngeten, kalau melibatkan saksi, ada orang ketiga yang dihadirkan sebagai saksi untuk nyekseni. Ini kan repot. Repotnya ngeten, gak melok dimodali satu. Wayah badi hitungannya sing bayar sopo? Pemilik modal atau yang bekerja? Kan seperti itu. Jadi memang Islam itu mikirkan hal-hal sekecil itu. Nek ono saksi, nek gak diwibadi kan melas. Kurkon nyekseni tok. Wong saksi nikah wae digawani berkat. Ngono ya. Mosok saksi qirat gak duwe apa-apa. Kan ngoten. Nah, kalau duwe apa-apa, yang mengeluarkan sinten? Pemilik modal atau yang bekerja, kan ngoten. Kecuali kalau memang dua orang ini saling sepakat, harus ada hitam di atas putih, harus ada orang yang menyaksikan, itu baru boleh. Karena memang koyok-koyok kalau kita mengambil saksi, koyok-koyok itu solusi dan gak ada percekcokan. Tapi sebenarnya itu malah ada percekcokan. Makanya kali Islam, kali syariat fikih nggak dibahas. Nah, nanti tergantung kesepakatan berdua. Kalau memang mau ditulis hitam di atas putih, napa malih zaman sekarang. Zaman sekarang niku biasanya terutama nek utang. Nek utang niku wajah melas, tapi nek ditagih wajah ganas. Nah, ini kan makanya harus perlu memang pakai saksi. Cuma semuanya tergantung kembali kepada dua belah pihak. Makanya dalam hukum fikih tidak dijelaskan orang ketiga atau saksi. Mboten wonten sing berkaitan atau lainnya, mungkin punya pandangan lain, punya ilmu lain, monggo di-share. Monggo di-share. Itu kan kemarin sudah kita bahas di bab al-qardu hutang. Jadi nanti pun masuk ke lain-lain nggih, wong pas ditagih ngamuk-ngamuk iki piye penake. Mangke. Minimal ya apa yang disampaikan itu berkaitan dengan dengan diri sendiri sampai nyinggung pada orang lain. Jadi ini apa itu ada permasalahan
yang terjadi pada orang lain itu orangnya ada, lepas Wong jadi ya gak apa-apa, jadi wis ngaji. Wong itu teko. Perasaan. Oh iya. Boleh nggak tanya lagi? Nggih monggo. Boleh. Sampai subuh. Boleh. Ini terkaitan dengan masalah. Kadose pun merasuk nih. Tularan. Kita punya modal, iya. Terus ini kan apa ada hubungan dengan biasa yang berlaku di pasar-pasar. Nah itu orang itu dikasih modal, bunganya ya katakan hasil itu ditentukan. Iya, tak kasih kamu butuh berapa? 1 juta. 1 juta. Habis gitu, wes aku njaluk 2% aja. Tuh. 2% aja. Nggih. Lah terus bayarnya ditentukan berapa nyicil dia itu. Nggih. Itu sah apa tidak itu? Nggih. Kalau itu ya memang prakteknya hampir seperti kirot. Wong maringi modal. Nggih. Tapi sebenarnya itu bukan kirot, tapi al-qardu, hutang untuk mengembangkan usaha. Cara beda nopo nek kirot nggih, nek kirot itu bagi hasil niku sing maringi sing duwe bondo. Tapi nek al-qardu itu sing nyuwun sing utang, adalah pekerja. Aku modalono. Engko tak balekno dalam waktu sekian. Nah, itu kan masuknya bukan ke kirot. Karena apa? Didahului dengan permintaan dimodali. Nah larinya nanti ke kordu, hutang. Nah hutang terus tadi malah ada 2%, berarti al-qardu jarra naf'an, hutang yang mensyaratkan kemanfaatan kepada yang menghutangi. Hukumnya bagaimana? Hukumnya riba dan haram. Boten angsal. Niku kemarin kita bahas di bab hutang. Niki kalau baleni karena memang prakteknya hampir sama dengan kirot, hampir sama dengan memberikan modal, tapi ternyata masuknya mboten ke kirot, tapi masuknya ke al-qardu. Mboten. Sing kasus niku wau. Ya, kalau ditentukan itu tidak boleh ya. 2%. Nggih, mboten angsal, mboten parah. Haram. Monggo lintune. Undang-undang Mekah kok. Halal haram. Kalau ini Ustaz, Nggih, monggo. saya ada teman misalnya, Mas, ayo kerjasama Mas, saya pinjam uangnya 100 juta, yang menentukan jadi yang minjem itu sekalian buat usaha, nanti sampai per bulannya tak kasih katakan 5 juta dari hal itu gimana? Kalau saya, karena yang memutuskan itu yang pinjam modal sekalian akadnya kita nanti bagi hasil ya, tapi sampai setiap bulannya dari 100 juta itu tak kasih 5 juta itu gimana? Nggih. Niku bisa masuk ke kirot. Bisa masuk ke kirot. Sama-sama ridho lah istilahnya. Bisa masuk ke kirot, tapi kirotnya kirot fasidah. Kenapa? Karena niku wau ditentukan per bulan 5 juta. Padahal belum tentu ada income per bulan 5 juta. Jadi kirotnya Tapi yang menentukan yang itu. nah, nggih, kedap kula dereng mantun, nggih. Nah, terus ngeten. Dalam hukum fikih itu ndak ada kaitannya yang sing nyilih ridho atau tidak. Jadi saya tekankan ini juga larinya ke riba. Riba itu ndak ada hubungannya dengan rela atau tidak rela. Ngapunten niki, kita nyilih ning bank niku saya yakin semuanya rela. Wong wis wani bodho ning bank kan ngoten. Tapi enten riba napa mboten? Tetap riba. Jadi riba itu bukan kok antara rela dan tidak rela, atau dirugikan atau tidak dirugikan. Jadi yang namanya riba ketentuannya sudah dibahas. Kalau masuk ya tetap riba walaupun sama-sama tidak rugi. Misalkan walaupun sama-sama tidak rugi, tapi kalau sudah nabrak kategori riba tetap riba. Kalau nabrak kategori kirot fasidah ya kirot fasidah. Jadi masih niku wau sing pekerja nggih, pekerja yang sudah menentukan per bulan tak balekno atau sampean tak kasih 5 juta niku tetap boten pareng. Karena nggih niku wau
ada gharar, ada unsur merugikan di salah satu pihak, yang mana gini kan belum jelas nih. Misalnya kita tidak tahu usahanya nanti berkembang atau tidak. Semuanya kan hanya spekulatif, hanya tebakan kita. Aku lek duwe modal sakmene, tak gawe ngene, hasilnya sakmene. Lah lek garek ngepingno niku lepo enak kabeh kan. Tapi ternyata fakta di lapangan belum tentu seperti itu, ngoten. Tapi kalau faktanya gini, Ustaz, misalnya dalam 1 tahun itu dia itu per bulannya harus mengirim katakanlah baju atau soket itu dijatah 100 pieces karena dia tahu modalnya pasti lebih, misalnya untungnya 12 juta. Jadi dia memang sengaja minjam uang ke saya, yang 5 juta dikasihkan saya, yang 7 juta karena dia karena transaksinya setahun, karena dia tahu setiap bulannya saya kirim baju atau soket itu sekian pieces. Yang terjadi itu. Berarti ndak bisa masuk ke kirot. Masuknya kan ngeten. Bisa jadi ke koret, hutang 100 juta niku, atau mungkin istijar. Bisa masuknya niku ke sewa. Bisa masuk ke sewa walaupun itu wajah dhaif, wajah yang lemah. Tapi lebih banyak itu ke hutang, ngoten lho. Jadi prakteknya kan jenengan minta dimodali 100 juta dalam rentang waktu pengembalian 1 tahun. Terus per bulan ada income yang income-nya dia itu masuknya udah terdeteksi bahwa saya harus mengirimkan baju sekian ratus itu tiap bulan gitu, sehingga butuh uang pinjam ke saya gitu loh maksudnya Pak. Kata butuh baju 100 pieces. Dia mampunya dia punya uang modalnya nggih. Iya, hanya 30 piecesnya saya handle dengan uang saya 100 juta itu. Nggih. Lah kalau seperti itu kasusnya bisa masuk ke musyarakah, partner kerja, nggih kan? Bukan bagi hasil, masuknya nanti ke musyarakah, partner hasil. Lah, nanti kalau memenuhi syarat musyarakah bisa sah, bisa halal. Tapi kalau bukan memenuhi syarat musyarakah, bisa tidak halal dan bisa tidak sah. Nah terus apa saja syaratnya musyarakah? Kita tunggu bab musyarakah. Dereng dibahas ngapunten bab musyarakah, dereng dibahas mangke nek pun musyarakah kita bahas dengan detail. Lek niku wau ningali sekilas napa masuknya ke musyarakah, tapi juga bisa berubah akad ketika niku wau ada income yang dijanjikan oleh peminjam. Nah itu bisa berubah akadnya. Makanya mangke di bab musyarakah kita pelajari lagi tentang bab musyarakah. Sekarang kita perdalam dulu bab mudharabah atau kirot. Monggo Rintune. Untuk Mas Husen itu dalam 1 tahun itu modalnya kan sudah selesai, balik lagi atau modalnya balik lagi? Berarti kan tahu kerjasama. Nggih, kan musyarakah berarti nggih. Oh, gini masuk musyarakah berarti. Nggih, babnya masuk musyarakah atau syirkah. Maaf, secara umum biar saya tahu itu halal Ustaz. Kalau memenuhi syarat halal. Oh, ya wes. Kalau syaratnya terpenuhi halal. Kalau tidak terpenuhi bisa jadi syirkah fasidah yang nantinya juga ada ketentuan tersendiri. Kalau Ustaz, apakah mudharabah itu harus 50% atau sesuai keuntungan? Maksudnya gini, sesuai perjanjian awal atau harus 50%? Betul, tidak harus 50%. Saya tadi hanya mencontohkan 50%. Jadi mudharabah niku bagi hasil tergantung kesepakatan di awal akad. Jadi misalkan pemilik modal, awakmu tak modali engko lek badi dibagi 70-30, boleh. Pokoknya harus jelas. Jadi tidak boleh engko lek hasil dibagi. Itu tidak boleh, kan belum jelas. Beda lagi kalau engko dibagi loro. Nah ini sudah beda. Kalau dibagi loro kan berarti 50-50. Tapi kalau engko awakmu tak wae bagian utawa engko dibagi, ini kan enggak jelas. Mora-mora wayah pembagian 20% kan rugi. Gitu loh. Jadi masalah persentase besar kecilnya kesepakatan berdua, boleh 50-50, boleh 60-40, tapi pokoknya harus jelas persentasenya berapa yang dimiliki oleh pemodal, berapa yang dimiliki oleh pegawai. Ngoten. Boleh, nggak harus 50-50. Kalau misalnya yang punya modal 70 atau sebaliknya boleh 70-30 atau 60-40 ya. Oke, pokoknya syaratnya gelem. Nah, kan niku. Ya, masalahnya kalau di dalam
kalau di dalam kuliner itu biasanya Kenemenen. kayak bakso misalnya Pak Titin, ada anak buah yang dianaskan itu biasanya 25%. Nggih. Biasanya kan gitu. Bakso apa mie? Biasa. Boleh. Pokoknya sama-sama setuju dengan persentase yang didapat, boleh. Soalnya sering aku ini. Lah nggih, napa apa sing dicontohne pentol ya, padahal ana mie ngono lho. Lah nggih, soalnya sering tak kula kali dibedep ono duit piro? 5 juta. Mari ini hasilnya tak bagi. Iya pokoknya jelas. Saiki ono si ono tekanan saiki. Pokoknya jelas. Jadi pokoknya jelas. Hasilnya Bukan termasuk riba ya. Mboten kalau ngoten. Makanya ngeten dalam muamalah itu saya sering mengatakan tipis-tipis gitu loh. Perbedaannya niku tipis-tipis. Kadang dilihat sekilas, wah iki bagi hasil, tapi ternyata bukan. Masuk ke hutang. Oh iki hutang, tapi ternyata bukan. Masuk ke syirkah. Oh ini jual beli secara paksa, berarti ndak sah. Padahal bisa jadi syuf'ah. Syuf'ah itu ndak apa? Jual beli dari milik partner. Jadi misalkan wonten tiang duwe sawah sak kotak, ternyata haknya 50 meter 50 meter. Ini boleh nantinya kalau mau memenuhi ketentuan dibeli secara paksa. Namanya niku syuf'ah. Nanti insya Allah nek wonten wektale kita berjumpa dengan bab syuf'ah niku. Kalau Ustaz yang saya sampaikan masalah sawah. Orang nggak duwe sawah tapi kon garap sawah. Nggih. Itu perjanjiannya apa harus 50% atau gimana? Itu termasuk enggak itu orang mengelola sawah? Ngeten, kalau kirot itu pemberian modal untuk dijadikan usaha. Nah, sebenarnya banyak sekali akad-akad dalam Islam itu yang awalnya tidak boleh, tapi terus dibolehkan karena adanya hajat. Termasuk salah satunya kirot. Kirot itu boleh karena apa? Terkadang uang niku duwe modal tapi gak iso ngembangno. Yang satunya pinter megawe, keahliannya banyak tapi gak duwe modal. Akhirnya kirot diperbolehkan. Sama dengan kasus sawah. Nah, tapi kalau kasus sawah masuknya nanti ke bab musakoh. Musakoh atau mukhobaroh atau mubadaroh. Jadi persawahan itu wonten musakoh, wonten mukhobaroh, wonten mubadaroh, wonten muzaroah. Nggih, kira-kira 4 niku masuknya ke nek niku insyaallah teng mukhobaroh dan musakoh. Musakoh setelah bab kirot ini. Jadi kerjasama masalah sawah. Karena apa? Enten kadang uang duwe sawah warisan, gak iso nggarap sawah. Tanggone gak duwe sawah tapi pinter lekon macul. Nah, ini akhirnya nanti akad muzaroah atau musakoh. Masuknya ke musakoh atau muzaroah. Jadi mboten teng kirot. Kalau kirot itu khusus modal harta. Nanti setelah niki insyaallah ke musakoh dan muzaroah. Berkaitan papan nggih karena di situ banyak sekali istilah-istilah nggih yang perlu di nggih. Nah, kalau ngoten berarti nggih kados-kadose jenengan sedaya butuh nyekel kitab kali buku. Nggih, ngano sementara kita jalankan apa adanya dulu. Alon-alon, Pak, nggih alon-alon. Moro-moro digawakne papan sesuk renek sing budal kan ya repot ngoten lho. Wis tuwa tetep ae lali kadang. Ngaji ya Kak, ngaji. Jane nih Ustaz padha mbek aku. Padha kuningi. Nih Ustaz di tapi kuning nih, aku sandal kuning. Monggo lintune terkait bab apa kirot. Lanjut masih 15%. Alhamdulillah penggedene fokus dugi ya. Penggedene iki. Nggih, monggo. Dari istilahnya penghasilan
kalau harga kayak sebesar cumi kita itu hitungan per kilo. Iya. Hitungannya per kilo. Kalau 2 hari saja, kalau 0,8 on itu 2 hari kalau es itu bisa menjadi 1 kilo lebih. Nah itu yang 2 on setelahnya itu apa termasuk apa itu hasil atau riba? Jadi kalau seumpama 8 on ya, pembelinya itu sama dengan harga 8.000. Istilahnya 10.000 ya. Berarti sampean nggak pengalaman. Kalau di es itu bukan tambah berat, tambah susut. Buktikan sudah. Seperti kulit dikasih garam, kalau secara logika itu tambah, tapi susut itu banyak susut. Nah itu pengalaman Husein ini. Sama. Itu kan kulit. Cumi juga begitu, tambah susu. Kalau garam tambah dikasih es. Lanjut. Bila kasusnya seperti itu gimana? Kasusnya gadane Mas Dewo pripun? Kalau di es itu istilahnya Bertambah beratnya. Kemarin teman saya itu ya bilang ya Nambah berat. 2 on, 1,5 itu hasilnya itu apa riba apa emang halal? Pripun? Kula dereng masuk-masukte. Sekarang daging. Nggih. Daging ndak di es, ndak ditaruh pleser, itu beratnya 2 kilo. Ya. Setelah di pleser kan ada es. Ya. Itu es tambah es beratnya menjadi 22 atau 22,5. 2 kilo 2 on. Nah, yang 2 on itu haram apa halal? Orang Kelebihan beratnya. Nggih lek niku berarti nggih maksudnya mundut napa kula pahami dari kasus daging tadi mboten. Karena ngeten dalam jual beli masalah ngoten niku kan kita biasanya mengenal yang namanya napa flasi nggih. Flasi kan nggih. Antara napa perbedaan berat ketika kering dan juga perbedaan ketika basah. Kan biasanya ngoten, biasanya teng napa bawang merah, bawang putih hasil pertanian kan biasanya ngoten. Dan niku biasanya ada perbedaan harga. Kados gabah, kalau gabah basah sekian, kalau gabah kering sekian. Lah terus kok ada orang membeli gabah basah dengan harga gabah kering, terus salah hitungan. Nah niku salahnya sendiri kan ngoten. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau hasil pertanian itu dianjurkan membelinya niku ketika sudah kering. Ketika timbangannya sudah benar-benar bisa diketahui. Boleh beli pas tasik basah, tapi ada yang namanya tahmin. Tahmin niku taksir. Jadi sing tumbas harus punya keahlian mentaksir. Iki kira-kira nek tak tuku dino Senin, dino Rebo susutnya sekian, dino Kemis susutnya sekian. Ngoten. Jadi makanya pertimbangan spekulasi itu juga diperlukan dalam hukum Islam. Karena nggih niku wau, kalau masalah riba atau mboten ndak masuk ke riba. Boleh di SW. Cuma ngeten nggih, dari pihak penjual juga harus menjelaskan. Ngoten lho, niki daging wis freezeran. Kan biasanya ngeten napa pembeli niku endi daging sing anyar. Nah, kan ngoten. Ya itu harus dijelaskan. Dari penjual juga kalau barang yang dijual ada app-nya, ada cacat-cacatnya itu juga harus dijelaskan. Nah, penyakitnya niku di kita biasanya penyakitnya malah berdalil nih kan ngoten. CODHP normal itu normal ya. Mulai ngebleng ngoten ya kan. Jadi mboten nek perintahnya Kanjeng Nabi tetap penjual itu harus jujur. Nek gak payu Ustaz, nek jujur itu gak payu malian. Nah itu namanya rezeki itu sudah ada yang ngatur. Karena masalah jual beli jangan sampai ada yang dirugikan. Monggo rentune. Aduh, ngenten penggede meneh iki. Ngapunten Pak Imam. Monggo rentune. Sahibul wilayah nih.
Sak boten niki. Oh dereng. Tasik dangu pokoke. Monggo Cak Kholis kanten sedasa menit jenengan sing ketemu mriki ya oleh. Monggo lindune. Niki lek ajeng mlangkah teng musaqah mboten nutut ketoke malah nanggung. Nggih, monggo. Sing paling ringan iki sing dalil umum iki. Mas nyerah duit Mas sebagai tanda terima kasih tak kei 10.000. Itu gimana? Karena dia ini menghindari ribanya sebab dengan akad sebagai tanda terima kasih. Itu yang umum. Jadi ngeten. Kanjeng Nabi dawuh khiyarukum ahsanukum qadaan. Yang paling bagus di antara kalian niku adalah wong sing lek nyaur utang diluwihi, kan ngoten. Cuma ndak boleh disebutkan di akad. Jadi aku nyilih duitnya 100.000, engko tak tambahi 10.000. Itu yang ndak boleh. Disebutkan di akad itu ndak boleh. Yang boleh gimana? Mas aku nyilih duitnya 100.000. Sudah cukup. Nanti pas mengembalikan tambahi mawon 10.000 sebagai tanda terima kasih. Jangan disampaikan di akad. Soalnya kalau disampaikan di akad, nanti dari pihak yang ngutangi itu pun wah, berarti bro 10.000 kan ngoten. Lah nyatane tibae kari-kari wayah nyaur gak ndawuh. Wes iki ae kan malah mangkel gitu loh. Jadi boleh Kanjeng Nabi niku dawuh khiyarukum ahsanukum qadaan. Yang paling baik di antara kalian adalah nek utang lek nyaur dilebihi, tapi jangan sampai disebutkan di dalam akad. Ngoten. Jadi boleh misalnya nyambut Walaupun akadnya dari tanda terima kasih. walaupun apapun. Makanya tadi kan saya jelaskan riba itu bukan kok masalah untung rugi, bukan. Riba itu ndak masalah ada yang rugi atau dirugikan, ada yang diuntungkan mboten. Yang namanya riba itu sudah nas dari Al-Qur'an, jadi gak ono urusane rela gak rela gitu loh. Jadi niku boleh. Jadi saya anjurkan tim fokus juga, rekan-rekan fokus nek utang nek pas nyaur ditambahi, tapi gak usah disebutkan dalam akad. Ngoten. Ben gak angen-angen. Berarti ngene, waktu atang utange ini ati ini metu. Ditambahi. Yo nek gak ditambahi kenemen to. Yo iku iki oleh fokus iki. Maca lali. Tapi yo aja engke nenek kancane utang pinginane jare ustate piye lho. Nah, niku kan ya berarti termasuk dalam akad niku bahaya. Ustate kena meneh. Iki sing susah iki pas ustate utang. Duit dalil dhewe. Gak ngene. Iki kula tambahi boten usah. Tapi diterima. Mboten usah tapi diterima. Sing susah iki saiki aku. Ya gak jelas iki. Nang mobilku ono salon regane 2,5 juta. Iki dikekno 2,5 juta. Enggak, dikekno apa diutangno apa dikekno apa diselangno. Lah iki gak jelas. Ya ono. Wonge ono. Wonge lego. Tapi kiri enggak enak iki. Iki gak jelas. Moro-moro nang mobilku. Aku ngrungokno selawatan piye? Enggak jelas. Bener masuk konsep guys. Tapi ngomong ning aku, Pak. Piye jadi? Kok pindah nang mobil sampean? Tak kono. Hah? Berarti tak kena aku. Lah aku sempat tersinggung mampengi sing nang Ustaz, nang Yai Ali. Kula ngenyang son 3 juta. Aduh. Iki nek pas kono njaluk 2 juta oleh ndi duwe. Iki gak jelas. Ya, mungkin Oke, menawi wonten online wonten sing menawi wonten. Yang online ada Biasane ngoten niku terus kula sing diprotes online gak dianggap blas ya. ADP ra delok Kalau majelis taklim itu misalnya ketempatan di Jemberan, tahu ketua majelis taklim itu menentukan kasih uang kas ya. Ditentukan uang kasnya 250 ya.
harus itu gimana? Maksudnya pripun? Ya, misalnya saiki ngene lah balik Iya, iya, jelasno. iya. Iki gawe supire 50. Uang bensinnya 50. Sing ngedukno ngundakno 150. Jadi 250. Jadi istilahnya buat pekerja. Tapi sudah ditentukan gitu. Sudah ditentukan. Jadi kasih uang kas. Nah, uang kas itu memang dibuat untuk pekerja langsung ya sama bensin biaya nggih. Nggih, ngeten kemarin niki kula pas dinten napa nika ngopi-ngopi ya nika bahas tentang masalah organisasi. Nah, uang organisasi niku kan uang orang banyak. Jadi kalau uang orang banyak ndak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Tapi kalau untuk kepentingan organisasi niku angsal dengan syarat nopo semua anggotanya ridho. Jadi ndak boleh ada monopoli 1-2 orang yang ngatur tentang keuangan, yang lain ndak diberitahu, ndak boleh. Harus transparan, harus semuanya tahu. Nah kalau misalkan ada yang ndak setuju pripun Ustadz, yang ngeten ndak setujunya dari segi apa harus diperjelas. Kalau ndak setujunya hanya karena pegel misalnya sing duwe-duwe musuhe. Nah ini kan juga ndak jelas. Harus jelas alasannya apa. Kalau memang alasannya masuk akal dan manuk akal, nah itu harus dipertimbangkan. Jadi kalau masalah organisasi harus dirembuk secara organisasi, atau paling tidak organisasi itu kan ada ketuanya. Nah ketua itu yang harus mengambil keputusan, yang mana keputusannya harus maslahatnya kembali kepada anggota organisasi dan organisasi itu sendiri. Soalnya kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap pemimpin pasti dimintai pertanggungjawaban. Terus malah jangan lupakan, kan kaidahnya tidak berhenti di situ. Kaidahnya itu ra'yul imam masluhu manutun bil maslahah. Jadi keputusan ketua, keputusan pemimpin itu harus berlandaskan maslahat. Jadi ketua organisasi juga setiap keputusannya harus berlandaskan manfaat untuk organisasi dan manfaat untuk anggotanya. Juga ketua-ketua yang lain, ketua takmir masjid, ketua jamaah tahlil, itu semuanya. Boleh, ketika semuanya sudah boleh. Bun, ini katanya offset nggih. Bun, offset. Maula sholli wa sallim ala habibika khairil khalqi kullihim lam yahtalim qatu tahamut laqan abada wa ma tata'aba aslan fi mada zamani maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim minhu dawabu falam tahrab wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasani maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim bi khalfihi ka'ama min ru'yatun sabatat wa la yura asru baulin min fi alani maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi
الله قد عالتا قوما إذا جالسوا عند ولادته صفه بمختتن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسرق ومن محن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Matur nuwun pangapunten sedaya kelepatan, mugi-mugi fokus terus memberikan manfaat. Terus manten, Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.